Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati Kemendikbud Republik Indonesia, yakni Bapak Nadiem Makarim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzal Haq dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Saya bertempat tinggal di Kudus. Dan alhamdulillah saya sekarang mengambil prodi hukum keluarga Islam dan saya masih semester 6 dan sekarang pun masih masa liburan ya. Video ini saya buat sebagai laporan dalam hal mengajar dari rumah, dan adapun indikator-indikator yang saya sampaikan di video ini saya ikuti dengan indikator-indikator yang telah ditentukan. Sebelum kita memasuki laporan inti, kita harus tahu dulu nih, apa sih kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dulu kampus itu menjadi tempat yang sentral bagi para dosen dan para mahasiswa untuk saling bertemu bertatap muka dalam hal pembelajaran, di mana dosen ini menjadi sentral ilmuwan hasanah bagi para mahasiswa, dan mahasiswa pun diharuskan mendengarkan materi yang disampaikan oleh para dosen. Selama ini kita semua tahu bahwa pembelajaran di dalam kampus itu menerapkan sistem SKS, di mana mahasiswa diharuskan mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas, dan ini pun menjadi kekurangan tersendiri bahwasanya mahasiswa dibelenggukan di dalam pembelajaran teoritik di kelas, padahal lebih bagus sekali bahwasanya bisa menyeimbangkan antara kegiatan belajar teoritik dan juga kegiatan praktik di luar lapangan, seperti itu. Dan hadirnya Merdeka Belajar ini ialah agar memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan terkait, dan juga merdeka dari yang namanya birokratisasi, di mana dosen dibebaskan oleh birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa pun dibebaskan untuk memilih bidang mana yang mereka sukai. Nah, esensi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ialah agar mendorong para mahasiswa untuk menguasai berbagai hasanah keilmuan, berbagai skill yang mereka minati. Untuk apa? Untuk berguna sebagai persiapan dalam hal memasuki dunia kerja. Dan akhirnya kebijakan ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang mereka minati ataupun mereka sukai sesuai dengan skill yang mereka inginkan di kemudian harinya. Dan konsep tersebut dikembangkan oleh Kemendikbud ini agar bertujuan yang pertama untuk mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas tentunya, dan juga sumber daya manusia yang berskill tinggi dan bermutu. Karena bagaimanapun juga, jika negara kita ingin maju, kita harus mempunyai SDM yang mumpuni dan siap bersaing dengan negara luar. Yang kedua, apa sih latar belakang bergabung dengan relawan mengajar? Nah, alasan saya bergabung dengan relawan mengajar ialah, yang pertama, saya itu meyakini bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang dapat bermanfaat ataupun berguna bagi orang lain. Ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, niscaya Allah akan memberikan kebaikan pula kepada diri kita, sehingga hal ini seperti hukum karma ya. Apabila kita menanam baik, maka tumbuhan ataupun output yang kita hasilkan akan juga baik pula pada diri kita sendiri. Yang kedua, saya itu miris ya pendidikan di Indonesia, karena saya sangat tahu sekali bahwasannya pendidikan di Indonesia itu tidak merata. Ada yang di kota-kota besar itu pendidikan maju, tetapi pendidikan di desa-desa lain yang terpencil itu masih sangat rendah. Bahkan minat pendidikan itu masih sangat rendah. Karena itu saya miris sekali ya pendidikan di Indonesia ini. Jadi saya mengikuti relawan mengajar ini supaya
anak-anak sekitar sini ataupun orang tua itu memahami pentingnya pendidikan di usia dini, sehingga pendidikan tersebut akan membawa bekal untuk untuk mencari dunia kerja tentunya di luar sana. Yang ketiga, saya menyadari sekali ya bahwa anak-anak zaman sekarang itu lebih suka bermain gadget daripada belajar, sehingga anak-anak sekarang itu bisa dikatakan malas belajar ya. Nah, dalam mengajar di rumah ini saya berkeinginan bahwasanya bagaimana sih menumbuhkan rasa suka belajar pada anak yang notabene itu pada suka main gadget, pada suka main di lapangan sama temennya entah gitu. Tapi PR kami di sini ialah bagaimana menumbuhkan rasa belajar, rasa ingin belajar pada anak-anak tersebut. Yang terakhir, anak-anak sekarang itu khususnya pada pandemi ini ya, kurangnya pengawasan orang tua dalam hal belajar. Seperti kita tahu bahwasanya orang tua itu masih punya kesibukan untuk mencari nafkah, sehingga para orang tua itu tidak punya waktu untuk mengawasi anak-anaknya ketika belajar. Nah, adapun relawan mengajar ini sebagai pengganti dari orang tua agar orang tua itu bisa mencari nafkah dan anak-anaknya pun bisa belajar dengan kontrol yang baik seperti itu. Nah, yang ketiga, siapa sih sasaran siswa yang dibantu? Nah, saya itu tinggal di Desa Mesito RT 1 RW 7 Lebok Kudus. Nah, tentunya yang saya ajarkan ialah anak-anak sekitar sini saja. Anak-anak sekitar sini, pertama saya itu tidak membatasi ya siapa yang ingin diajak belajar yang monggo, tapi yang tidak ya gak apa-apa, karena saya itu memberikan kebebasan pada anak-anak yang ingin belajar bisa kesini berapapun usianya, berapapun kelasnya, insya Allah akan saya terima. Namun kebanyakan itu kalau siswi yang di sini ialah kisaran kisaran sekolah dari SD, MI, MTS, SMP, seperti itu. Mungkin seperti itu sih sasaran siswa yang kita bantu. Nah, apa sih materi yang diajarkan? Nah, materi yang diajarkan itu ya sesuai dengan materi-materi yang diajarkan di sekolah, karena kita masih mengacu di dalam LKS. Selain LKS juga mengacu dalam pengetahuan yang kita miliki ya, jika di SKS itu tidak ada. Nah, adapun materi yang diajarkan ialah ada 3 hal. Yang pertama ada tugas, yang kedua ada materi ulasan. Nah, yang kedua ini kita kategorikan dengan kategori teoretik ya, sehingga siswa-siswi ini berbekal teori yang sangat kuat sehingga tidak akan salah kaprah nantinya di kemudian kelak. Nah, yang ketiga adalah berinteraksi. Kenapa? Kami berpikir bahwasanya apabila kita melakukan penguatan teoretik saja tapi tidak didasarkan dengan latihan berinteraksi dengan sesama, maka itu akan sia-sia saja ya. Karena kunci dari keberhasilan pendidikan itu harus didukung dengan hubungan timbal balik dari guru ke siswa ataupun siswa ke siswa. Jadi materi berinteraksi itu sangat penting. Nah, untuk berinteraksi ini saya aplikasikan dengan cara bekerja sama ketika ada tugas ataupun bekerja sama ketika mengerjakan masalah seperti itu, sehingga akan timbul otak yang dingin menjadi otak yang sangat hangat ketika diajak untuk berdiskusi satu sama lain seperti itu. Adapun metode pengajaran yang kita gunakan selama mengajar di rumah ini adalah
kami lebih mengutamakan diskusi yang pertama, karena kami tidak ingin melulu memberikan jawaban langsung pada mahasiswa, pada siswa-siswi, tapi kita ingin ketika kita memberikan jawaban, para siswa ini pun paham mengapa jawabannya ini. Contoh, dalam perkalian lah 14 kali 15. Nah, kita akan mengajari bagaimana sih proses perkalian yang benar sehingga kok bisa ketemu dengan angka ini, itu loh. Jadi walaupun siswi ini masih usia minim ya, tapi kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk mempelajari sesuatu dengan cara diskusi, sehingga ada kesan tersendiri bagi siswa-siswi untuk mempelajari dan memahami apa yang mereka kerjakan seperti itu. Selain diskusi, ada juga ice breaking, seperti belajar sambil bermain. Mungkin seperti yang bisa saya kasih contoh, bernyanyi, nanti lempar-lempar kertas mungkin ataupun bola, nanti yang stop di situ akan kita beri punishment berupa pertanyaan-pertanyaan, tetapi close book, tutup buku, sehingga itu akan memberikan energi ataupun persiapan mental yang kuat apabila siswa-siswi ini kedapati masalah yang tiba-tiba, dan juga mencari solusi yang tepat secara singkat dan akurat seperti itu. Adapun yang keenam ialah apa sih perbedaan yang signifikan dari yang sebelum dan sesudah mengajar dari rumah. Nah, sebelum mengajar dari rumah ini berlangsung, anak-anak sini itu sangat dikenal sebagai anak-anak yang susah diatur. Contohnya, pada saat larut sore mereka masih bermain, malah tidak mau pulang karena mereka masih ingin bermain dengan teman-temannya. Untuk masalah bermain ini, saya kira itu merupakan hal wajar jika anak-anak itu ingin bermain dengan teman-teman lainnya. Itu sebagai pembelajaran sosial bagi mereka agar mereka peka terhadap interaksi sosial lainnya. Tapi sangat tidak wajar sekali jika sudah larut sore mereka tidak pulang, malah masih asyik bermain dengan teman-temannya. Apalagi pada saat pembelajaran mereka sangat susah diatur sekali ya. Malah mereka bersikeras ingin bolos dari acara mengajar ini dan lebih memilih bermain dengan teman-temannya. Karena yang kedua juga alasannya mereka boring dengan yang namanya belajar. Mereka menganggap bahwasanya belajar itu hanya membaca, mengerjakan. Dan itu pun menjadi PR buat kami agar kami lebih menekankan bahwasanya belajar itu bisa bervariasi tergantung dengan individunya, sehingga jika kita melakukan variasi dalam pembelajaran, maka yang kita inginkan ialah para anak-anak ini bisa enjoy dalam mengikuti pembelajaran yang kita kerjakan seperti itu. Adapun kemajuan sesudah pengajaran mengajar dari rumah ini, yang pertama mereka lebih gampang diatur. Contohnya ketika ada ribut-ribut kecil, mereka sudah dapat diatur dengan perkataan-perkataan kami, dengan perintah-perintah kami. Yang kedua, adanya kemajuan pesat dalam hal pemahaman teoretik. Mereka lebih paham materi-materi yang mereka pelajari di LKS tentunya. Dan alhamdulillah acara mengajar dari rumah ini seperti cadangan sekolahan lah, mana kita bertindak sebagai guru mengarahkan mereka, mengajari mereka dengan baik sesuai dengan kurikulum yang ada, dan juga mereka pun enjoy dalam mengikuti mengajar dari rumah ini. Yang ketiga, mereka tidak boring lagi ya, karena mereka menemukan inovasi baru dalam hal belajar. Tentunya seperti tadi, belajar sambil bermain. Nah, untuk yang terakhir, mereka lebih rajin belajar, tentunya lebih suka belajar karena kita
menekankan bahwasannya belajar itu tidak monoton itu saja, tapi dapat bervariasi, dapat didalami dengan berbagai hal dan berbagai cara. Yang penting outputnya satu, mereka paham dan mereka bisa, seperti itu. Demikianlah laporan pada hari ini tentang laporan mengajar dari rumah dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih pada Kemendikbud yang telah memberikan peluang bagi kita, bagi mahasiswa untuk bisa memberikan semangat kita, tenaga kita untuk tentunya kemajuan pendidikan di Indonesia. Semoga Indonesia dapat berakhir pada ini, semoga Indonesia dapat maju dan dapat sejahtera bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.